Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Iya. Apakah kalian siap untuk belajar? Iya. Nah anak-anak, hari ini kita masih belajar tema 6 lingkungan bersih, sehat dan asri, subtema 1 pembelajaran yang ketiga. Ya, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Ya anak-anak, pada pembelajaran yang ketiga kalian bisa buka bukunya halaman 16. Nah setelah kalian buka bukunya, mari perhatikan gambar di bawah ini. Menurut kalian, bagaimana gambar tersebut? Apakah rapi? Tentunya tidak rapi ya. Rumah terlihat berantakan. Nah anak-anak, jika kita malas membersihkan rumah, beginilah jadinya. Suasana rumah jadi kotor dan tidak nyaman ditempati. Banyak semut, lalat, serangga lainnya. Pakaian yang kotor dan menumpuk juga akan mengundang nyamuk. Nah, bagaimana jika ternyata banyak nyamuk di rumahmu? Itu sangat berbahaya ya, dapat menyebabkan penyakit. Jika kamu tergigit oleh nyamuk, itu bisa menyebabkan penyakit demam berdarah. Maka dari itu kalian harus rajin membersihkan rumah. Sekarang mari kita cari tahu apa saja yang harus dilakukan agar rumah menjadi rapi. Yang pertama, kalian bisa membereskan rumah. Yang kedua, kamu bisa menyapu rumah. Yang ketiga, jangan lupa membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, membereskan mainan setelah bermain. Yang kelima, membereskan meja makan setelah kalian makan. Dan keenam, mencuci piring setelah kalian makan. Nah, dari beberapa kegiatan tersebut, maka rumah kalian akan terlihat rapi. Sekarang mari kita amati gambar di bawah ini. Tahukah kamu kebiasaan yang baik dalam menjaga kebersihan? Kebiasaan yang baik akan membuat kita bersih dan sehat. Berilah tanda centang pada gambar kebiasaan yang baik dan beri tanda silang pada gambar kebiasaan yang tidak baik. Ayo perhatikan gambar yang pertama. Apakah itu kebiasaan yang baik? Ya betul sekali. Gambar yang pertama, Siti sedang menyapu lantai. Maka itu adalah kebiasaan yang baik. Gambar yang kedua, coba perhatikan. Nah, setelah makan, ternyata sampahnya dibuang sembarangan. Bagaimana menurut kalian? Ini merupakan kebiasaan yang tidak baik ya, maka kita beri tanda silang. Yang ketiga, anak-anak tersebut sedang mencoret-coret tembok. Ini juga merupakan kebiasaan yang tidak baik ya anak-anak, maka kita bisa memberi tanda silang. Yang keempat, wah ternyata dibiarkan piring menumpuk di cucian piring. Nah itu juga termasuk kegiatan yang tidak baik ya, maka kita beri tanda silang. Yang kelima yaitu Lani menutup minuman yang ada di meja makan. Hal ini termasuk kebiasaan yang baik ya, karena mencegah lalat untuk hinggap di minuman tersebut. Yang keenam yaitu Edo sedang membersihkan dan merapikan kamar. Itu juga termasuk kegiatan atau kebiasaan yang baik ya anak-anak. Mari kita beri tanda centang. Anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya kalian bisa membuka buku kalian halaman 16. Ayo kita berlatih membaca dan menyusun kalimat. Bacalah kartu-kartu kata berikut ini. Susunlah menjadi ungkapan petunjuk. Contoh, coba perhatikan. Ada sampah, tempatnya, pada, buanglah. Maka susunan kalimat yang benar adalah buanglah sampah pada tempatnya. Selanjutnya mari kita cari tahu jawaban nomor 1.
ada kata sabun, saat, tangan, gunakan, cuci. Maka jika disusun menjadi gunakan, sabun, saat, cuci, tangan. Sekarang soal yang kedua. Ada kata disapu, hari, lantai, setiap, harus. Kalau disusun menjadi lantai harus disapu setiap hari. Soal yang ketiga ada kata air, ember, ke, tuang, dalam. Maka jika disusun menjadi tuang air ke dalam ember. Soal yang keempat ada kata campur, lantai, pewangi, air, dengan. Maka jika disusun menjadi campur air dengan pewangi lantai. Soal yang kelima ada basah, bersihkan, kaca dengan lap. Maka jika disusun menjadi bersihkan kaca dengan lap basah. Ya anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya kalian bisa buka buku kalian halaman 20. Hari ini Ibu Dayu sangat sibuk. Baru saja selesai acara arisan di rumahnya. Setelah tamu-tamu pulang, Ibu sibuk mencuci piring. Dayu membantu ibu menyusun piring di rak piring. Dayu menghitung piring yang disusun di rak piring. Saat sedang asik menghitung, ibu bertanya kepada Dayu. Dayu, tadi ibu menggunakan 35 piring. Tapi sebagian piring milik tetangga. Piring kita hanya 24. Coba hitung banyak piring yang ibu pinjam. Baik Bu, aku akan mencoba menghitungnya. Piring yang digunakan ada 35. Piring ibu ada 24. Coba tentukan berapa piring pinjaman. Dengan mengurangkan 35 dengan 24, Bu. Benar sekali Dayu. Untuk mencari jawabannya, marilah perhatikan video berikut ini. Cara menemukan jawabannya adalah seperti penjelasan di bawah ini. Jumlah semua piring ada 35. Maka perhatikan gambar balok berikut ini. Gambar balok ini mewakili jumlah piring yang berjumlah 35. Sedangkan jumlah piring kepunyaan ibu sendiri ada 24 piring. Nah, maka selanjutnya kita bisa mencoret 2 balok puluhan dan 4 balok satuan. Maka dari gambar kita bisa mengetahui balok yang tidak dicoret yaitu ada 1 balok puluhan dan 1 balok satuan, atau sama saja dengan 11. Jadi banyak piring pinjaman adalah 11. Dari perhitungan di atas, maka kita dapat menuliskan dalam kalimat matematika seperti ini. 35 yaitu terdiri dari 3 puluhan ditambah 5 satuan. Nah, 3 puluhannya yaitu pada kotak yang berjejer 3 itu ya. Dan satuannya pada kotak yang berjejer 5. Sedangkan 24 yaitu terdiri dari 2 puluhan dan 4 satuan. Maka kita bisa mengurangkannya dengan cara 3 puluhan dikurang 2 puluhan hasilnya 1 puluhan. Kemudian 5 satuan dikurang 4 satuan hasilnya 1 satuan. Nah, maka dapat dicari hasilnya yaitu 11, yaitu terdiri dari 1 puluhan dan 1 satuan. Nah, coba sekarang soal yang kedua. Bagaimana menghitung 28 dikurang 12?
Mari kita lihat penulisannya dalam bentuk kalimat matematikanya. 28 yaitu terdiri dari 2 puluhan dan 8 satuan. Sedangkan 12 terdiri dari 1 puluhan dan 2 satuan. Maka bisa kita kurangkan. 2 puluhan dikurang 1 puluhan menjadi 1 puluhan. Dan 8 satuan dikurang 2 satuan menjadi 6 satuan. Maka dapat ditarik hasilnya yaitu 1 puluhan ditambah 6 satuan. Atau jadi 28 dikurang 12 sama dengan 16. Dari penjelasan tersebut, mari kita kerjakan soal nomor 1 berikut ini, yaitu 24 dikurang 13. Nah, 24 ini terdiri dari 2 puluhan dan 4 satuan. Sedangkan 13 terdiri dari 1 puluhan dan 3 satuan. Maka hasilnya 2 puluhan dikurang 1 puluhan adalah 1 puluhan. Sedangkan 4 satuan dikurang 3 satuan yaitu hasilnya adalah 1 satuan. Jadi 24 dikurang 13 adalah 11. Anak-anak, dari penjelasan tadi sudah ada gambaran ya. Guru juga sudah pernah menerangkan hal tersebut. Nah, sekarang untuk nomor 2 sampai nomor 5 kalian kerjakan sebagai soal evaluasi. Kerjakan di buku tulis kalian dengan teliti dan tulisannya yang rapi ya. Setelah mengerjakan, seperti biasa kalian bisa mengirimkan tugas pada pagi hari ini ke WhatsApp grup kelas kita masing-masing. Ya anak-anak, cukup sekian penjelasan dari Bu Guru. Selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.